Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, kita bersyukur ya pada malam hari ini kita bisa berjumpa di ruang online ini. Meskipun ruang online, tapi insya Allah berkahnya, manfaatnya tidak mengurangi dibandingkan dengan ruang offline. Pertama-tama sebagai tuan rumah, saya mengucapkan beribu-ribu maaf. Rupanya teknologi tidak juga bisa 100% sempurna ya. Kita delay 30 menit gara-gara faktor Zoom. Masih banyak yang belum bisa bergabung. Saya dengar dari admin ada sekitar 70-an yang mendaftar. Ini baru 43, berarti masih ada separuh lagi yang sedang berjuang. Beberapa juga mau WA saya sambil membalas-balas. Nah, inilah teknologi, tapi ya apa boleh buat. Ujung-ujungnya semua itu tentu sudah skenario yang maha kuasa ya, kita menjalani saja. Jadi sekali lagi mohon maaf agak terlambat. Saya pribadi pun tadi susah join karena saya tidak sebagai host ya. Hostnya adalah admin-admin yang mengerjakannya. Cek. Teman-teman sekalian, sebagaimana rencana kita malam ini judulnya adalah curhat kehidupan. Jadi kita bakal banyak bicara sama orang yang menurut saya sangat istimewa, di mata saya sangat inspiratif. Di samping sometimes saya memotivasi dia, tapi lebih banyak dia juga memotivasi saya. Makanya saya selalu berteman sama beliau. Saya sudah bersahabat kurang lebih 10 tahun sama beliau sejak tahun 2010. Dan itu ada asbabun nuzulnya itu, ada sebab musababnya. Sebagaimana teman-teman mungkin pernah dengar ya, sebagian ada yang pernah dengar, pada tahun 2010 yang namanya Mas Eko Ramaditya Adhikara mengalami ujian berat, mengalami musibah lumayan besar dalam hidupnya, di mana beliau mendapat masalah karena sebelumnya, mulai dari 3 tahun sebelumnya, beliau ini sangat-sangat tersohor. Kalau sekarang YouTube itu sudah terkenal sekarang, mungkin viralnya dulu luar biasa. Dia adalah pembicara publik, dia adalah motivator yang ketika itu panggungnya sudah di mana-mana, di BUMN, di swasta, multinasional, bahkan menjadi salah satu pembicara utama di training eksekutifnya 165, Mas Ari Ginanjar ketika itu. Tetapi pada 2010, Mas Rama mendapat ujian karena dia terekspos dengan media, baik cetak, TV maupun radio. Hampir tiap hari hidupnya diwawancari oleh para media karena kebolehan-kebolehan dan inspirasi-inspirasi yang dia berikan. Suatu ketika dia desak dan ya tanda kutip mungkin terjebak oleh setan juga mungkin. Beliau mendapat problem ketika itu, didesak-desak oleh media, media bertanya tentang pencipta Nintendo ketika itu ya, games Nintendo. Nah, beliau terpleset dan ada sedikit dispute ya, sengketa dengan pabrikan Nintendo. Nah, ketika itulah saya datang kepada Mas Rama karena seketika itu pamornya jatuh, pamornya runtuh dan seketika dia dihujat di sana sini oleh orang. Seketika dia ditinggalkan oleh orang, bahwa dianggap beliau plagiat, dianggap beliau menipu dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketika itu saya bertemu sama Mas Rama, saya sengaja mencari beliau ke rumahnya dan saya hanya salah satu di antara beberapa teman beliau termasuk mentornya beliau Ibu Aisyah yang membangkitkan semangatnya kembali. Karena bagaimanapun juga manusia tidak mungkin sempurna, manusia mungkin pernah kepleset, manusia mungkin memang salah ucap. Yang penting Mas Rama dengan gentle mengakui kesalahan ucap itu dan meminta maaf, lalu kita mulai lagi kehidupan. Nah, ketika itu saya bersama-sama mengajak beliau untuk roadshow ke beberapa perusahaan multinasional, BUMN, asuransi, bahkan kami sampai keluar kota berkeliling-keliling untuk kembali memberikan semangat, spirit, dan motivasi kepada orang-orang. Karena menurut saya, beliau ini multi talenta dan salah satu ya aset bangsa ini yang perlu kita teladani bersama. Jadi memang manusia tidak sempurna, tetapi tentu dengan gentleman menyampaikan ada kekhilafan dan kembali bangkit, dan alhamdulillah
Sejak 2010 kami bersahabat sampai sekarang sudah 10 tahun ya Mas Rama ya. 10 tahun Pak, alhamdulillah. 10 tahun dan nanti mungkin kita akan bercerita kilas balik tentang ceritanya Mas Rama. Nah, itulah kira-kira sekilas cerita perkenalan saya dan saya akhirnya berkenalan dengan ibu bapaknya Mas Rama, dengan setelah itu dulu waktu itu masih perjaka, kemudian berkeluarga, sekarang punya anak dan alhamdulillah perkenalan itu terus. Hanya kami kurang intens sejak 2015 akhir atau 2016 awal karena ketika itu salah satu sahabat kami yang lain yaitu Pak Sidik, saya memanggilnya Pak Sidik walaupun cuma beda 2-3 tahun umur dengan saya, beliau lebih tua, itu berpulang mendapat kecelakaan dan berpulang ke rahmatullah dan kami sangat terpukul karena kami waktu itu mencanangkan membuat sebuah proyek kemanusiaan, membuat buku orang-orang hebat Indonesia, tetapi bukan hebat karena title-nya, bukan hebat karena kekayaan, tapi hebat karena spirit dan motivasinya walaupun dalam keterbatasan. Nah, sejak Pak Sidik tidak ada pada akhir 2015 atau awal 2016, proyek itu sempat terhenti dan kami hanya berkomunikasi via WA, via telepon, kami belum lagi jalan bersama-sama. Saya lihatkan sedikit kenang-kenangan foto ini dengan Pak Sidik ya. Kok saya nggak bisa share ya? Mas Arief, saya kok nggak bisa share ini? Oh, ini bisa. Oke. Nah, ini dia, mungkin sudah lihat, Mas Rama? Iya, saya dari hati aja lihatnya. Dari hati, ya. Saya sengaja ngetes nih. Jangan-jangan bisa lihat, kaget saya kan gitu kan. Nah, teman-teman ada yang lihat? Bisa? Pak Zomi tadi bisa lihat? Bisa lihat. Ya, ada. Nah, Ya. ini Pak Sidik. Ya. Ini Pak Sidik ya. Pak Sidik, ini beliau terlahir tanpa kaki sejak lahir. Tetapi prestasinya ketika itu luar biasa. Beliau adalah salah satu saudagar, pengusaha keripik, membina beberapa difabel dan berkeliling di seluruh Jabodetabek dan menjadi pemenang Kick Handy Hero tahun 2010 yang diserahkan oleh Pak Wakil Presiden ketika itu Yusuf Kala. Jadi Pak Sidik ini luar biasa, hanya saja Allah lebih sayang sama beliau, memanggil beliau di akhir 2015 dan ketika itu kami berpisah dengan Pak Sidik. Jadi saya roadshow dengan beliau-beliau ini ke beberapa tempat, ke beberapa perusahaan. Saya ingin memberikan pesan moral, pesan kehidupan, motivasi kepada orang-orang bahwa beliau-beliau ini orang-orang luar biasa. Dan kami sudah mengumpulkan waktu itu sekitar 100 orang yang akan kami tulis dalam buku, tapi sekali lagi kami sangat terpukul dengan kepergiannya Pak Sidik dan sampai 5 tahun ini kami belum bangkit lagi. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi acara curhat kita malam hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi ya. Sesi yang pertama, saya ingin mengeksplor sedikit kemampuan atau kebolehannya Mas Rama ini yang menurut saya sangat inspiratif ya. Bukan dalam konteks tentu menonjol-nonjolkan dia nanti takutnya jatuh lagi gitu, tidak. Tapi ini dalam konteks kita belajar betapa seorang anak manusia yang di mata kita mungkin penuh keterbatasan, tidak bisa melihat dunia ini, tidak bisa melihat orang tuanya, bahkan sekarang istri dan anak-anaknya, sampai kapanpun kelihatannya tidak akan bisa melihat, tetapi penglihatannya, sistem penglihatannya jauh lebih hebat dari kita. Nah, nanti saya ingin tes beberapa kebolehan beliau, mari kita nikmati nanti bersama-sama. Nah, lalu setelah itu, mungkin sekitar 15 menit, Mas Rama akan sharing pengalaman hidup, perjalanan hidup, dan motivasinya. Dan kemudian di sesi terakhir, saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman sahabat saya yang hadir di sini untuk bertanya jawab sama Mas Rama. Karena ini judulnya adalah curhat, ya mari kita curhat bersama-sama. Insya Allah sesuai dengan waktu yang tersedia, kurang lebih 21.30 atau lebih sedikit 21.40, 21.45 karena kita mulainya tadi ada trouble. Nah, ini kira-kira agenda kita dan baik mari kita mulai. Tadi saya minta Mbak Isa untuk standby sebentar. Tadi belum semuanya lihat nih. Mana Mbak Isa, Mbak? Lagi cuci piring, Pak. Oh, cuci piring. Iya. Baik, nah sekedar perkenalan.
Silakan Mas Rama memperlihatkan foto atau video bersama anak-anak dalam 1-2 menit. Silakan Mas Ya. Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Walnek sudah mengundang saya untuk ikut dalam program ini. Kemudian juga untuk teman-teman, salam kenal. Untuk yang sudah kenal, salam silaturahim. Saya senang sekali karena bisa ketemu dengan teman-teman via online, ya dengan segala keterbatasannya. Jadi seperti teman-teman lihat bahwa saya lahir sebagai seorang tunanetra. Nama lengkap saya Eko Ramaditya Adikara, tapi biasa dipanggil Rama. Saya lahir di kota Semarang. Nah, untuk mengoperasikan komputer, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Walnek, jadi saya memakai aplikasi yang disebut pembaca layar. Dia bisa mengubah teks yang ada di layar ini dari bentuk tulisan menjadi suara. Jadi mungkin tadi ini kenapa tangan saya di bawah, karena sebenarnya saya pakai keyboard tambahan. Jadi kalau saya harus mengetik ya, seperti ini. Oke. Jadi memang kendalanya kalau meeting ya seperti ini, berisik sekali gitu. Cuman memang bisa di mute, bisa dimatikan ya. Tadi Pak Walnek pesan sedikit untuk putarkan video. Saya mohon izin. Share screen dulu, di share screen dulu. Ya. Saya mohon izin untuk teman-teman, semoga telinganya betah dengan suara screen readernya. Oke, saya pilih. Oke, ini dia. Tapi di sini tulisannya ini ya, host disable screen sharing apa ya kalau nggak salah ya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Nanti mungkin saya Suaranya share Mas aja. Rama hilang ini. Oh, Nah, udah bisa tuh. Coba, udah bisa Rama. halo, apa udah keluar suaranya? Udah. Mohon yang Udah lain ya? di mute dulu lah ya. Di mute dulu ya, Oke. supaya kita Udah dengarkan. keluar Pak Sama, udah. Udah ya? Oke. Di mute dulu suara Mungkin kita supaya Mas Rama fokus kita dengarkan. mungkin kalau agak kesulitan untuk share, nanti linknya saya Halo, Mas Rama. bagikan. Putus suaranya Mas Rama. Halo. Bisa mampir. Halo. Itu seperti sinyalnya udah. Nah, jadi kira-kira suaranya seperti ini ya. Sinyalnya kurang stabil. Ya. Harap bersabar ya. Tenang. Kita kalau persoalan sinyal kita tidak bisa intervensi nih. Halo, sekarang bagaimana Halo, Pak? Mas Rama. Ya, Sinyalnya kurang bagus tadi. Nah, sekarang sudah oke lagi. udah oke lagi ya? Ya. Oke. Ya, jadi nanti untuk YouTube dan lain sebagainya mungkin nanti saya share aja lewat chat ya, karena memang agak sulit ini. Mungkin yang bisa saya tunjukkan adalah ya saya mengetik seperti ini. Jadi kalau ngetik sebenarnya pakai laptop ini juga bisa ya, tapi saya lebih nyaman pakai komputer seperti ini. Jadi saya bilang tadi dia akan bersuara. Jadi kalau dia pencet tombol dia akan ya bunyi seperti ini. Makanya kalau malam-malam ngobrol ya lumayan berisik, harus pakai earphone juga gitu ya. Mungkin untuk cerita sedikit saya singgung bahwa untuk profesi saya saat ini aktif sebagai penulis. Jadi ada beberapa buku yang sudah saya tulis. Jadi ini ada
kebetulan yang ready ini ada beberapa buku. Ini buku pertama yang saya tulis. Terbalik nggak, Bun? Ya. Ini buku pertama saya, judulnya... Naikin dikit ya. lagi. Nah, ya. Judulnya Blind Power Berdamai dengan Kegelapan. Oke, Ya, itu buku pertama. Buku keduanya? Buku kedua, sebentar. Ini terbalik nggak nih? Oke, bagus. Mata kedua. Ya. Jadi karena saat ini saya aktif memberikan motivasi untuk teman-teman remaja, buku bacaan saya banyak memuat tentang cerita-cerita remaja. Jadi bentuknya novel, tapi selalu memberikan inspirasi. Jadi ini sebenarnya ada banyak ya di sini. Ini ada, sebenarnya yang paling baru ya, Bun? Iya. Oke. Ini Aku dan Cerita 2020. Jadi ini adalah kumpulan cerita tentang anak-anak yang isinya itu bencana dan penanggulangannya. Karena seperti kita tahu sekarang banyak kejadian-kejadian ya saat pandemi, ada banjir, kebakaran, virus corona itu sendiri gitu. Jadi ini bukunya dui bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Ada juga yang ini ya. Ini judulnya Cukup Gue Aja. Jadi ini memuat 21 kisah mantan pecandu narkoba. Jadi ini kisah nyata dan sebagian di antara mereka udah tidak bersama kita lagi karena sudah meninggal. Kemudian yang Wonder Wahita yang mana nih? Ya. Nah ini Wonder Wahita, ini adalah karakter bidadari yang saya ciptakan menjadi ikon untuk remaja. Jadi ini media yang saya gunakan untuk memberikan motivasi untuk teman-teman remaja lewat cerpen dan komik. Itu. Aktivitas yang lain saat ini alhamdulillah saya aktif sebagai salah satu relawan di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Ini saya menjadi mentor bahasa Inggris dan juga konsultan untuk teman-teman yang saat ini mengikuti rehabilitasi narkoba di Kalibata ya. Kemudian aktif juga sebagai salah seorang trainer di ruangguru.com. Nah, di waktu senggang saya juga mainkan alat musik ini ya. Ini adalah suling SD ya. Suling SD, tapi alhamdulillah sampai sekarang menjadi salah satu media untuk saya bermain. Jadi kalau di seminar, training, biasanya saya mainkan suling ini. Mungkin bisa saya demonstrasikan dengan... Coba diputar dulu sulingnya, biar hiburan dulu kita, Mas Rama. Oh, oke. Oke, saya coba buka YouTube. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ini kayaknya koneksinya memang agak berat. Mungkin saya coba demokan tanpa musik saja. Jadi seperti ini kira-kira. Oke, ya itu kira-kira begitu. Sip, terima kasih Mas Rama. Sebagai Ya, perkenalan kepada kita, ini saya lihat sudah hadir juga di sini ada Bu DM Mufid nih. Nah, Bendahara Umum DPP Himpunan Alumni IPB. Juga barusan masuk chat nih ada Ibu Nelly nih. Pak Ibu Nelly, apa kabar Bu? Pernah ke rumahnya ya? Nggak nyangka ini ketemu di sini ya. Ya, nah Ibu Nelly ini juga Wakil Ketua Umum nih. DPP Rama, apa kabar Rama? Alhamdulillah baik Ibu. Ketemu di sini. Di sini ya Allah. Oke. Saya tahu ya Rama ya. Iya Bu.
Terima kasih udah join, Mbak Nelly Sama-sama. sama Mbak Yuemi. Kita mari bercurhat ria malam ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak cukup waktu untuk menuliskan prestasi demi prestasi Rama. Sejak 10 tahun lalu saya mengenal beliau ya. Dan beliau juga pernah menjadi utusan Indonesia di dalam conference Asian Conference. Apa judulnya ya Rama? Saya lupa. Indonesian Press Conference for the Blind. Jadi Indonesian Press Conference itu untuk teman-teman di Asia. Jadi waktu itu saya mewakili dari Indonesia bersama Mbak Arya Indrawati. Beliau ini sekarang ketua dari Pertuni, Kesatuan Tunanetra Indonesia. Jadi kami diundang mewakili Indonesia. Kami ketemu dengan teman-teman tunanetra dari berbagai negara. Kami merancang kebijakan untuk teman-teman tunanetra pada khususnya ya, yang sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan. Jadi ini konferensinya ya, berbahasa Inggris dong. Berbahasa Inggris karena di Thailand. Coba ajarin kita sedikit. So could you share to us what did you do at that conference at the time? So tell us a little bit your experience. What your contributions, what your experience, and so on and so forth. Well, it was a long time ago. It was around 2008, I guess. So there were 19 blind people from several countries, including me and one of my friends, Mbak Arya. So we met together. We tried to think and Awal. Saya tidak dengar suaranya, Pak. Hilang suaranya. Hilang lagi? Coba pakai speaker mungkin Pak Zomi. Nah ini semua ada dengar nih. Coba cek speakernya. Aku dengar. Oke. Yang lain dengar. Oke, lanjut. So we met and we tried to rectify some regulation, which is not very advantageous for us, people with disabilities. So we tried to communicate our wish and our needs to the government so that they can accommodate our needs. And yeah, that's what I did. That's what I did with my friends. And alhamdulillah, until now, all of them, including Mbak Arya Indrawati, has become a successful person. I've got friends from Japan. Her name is Yoshimi. She's also totally blind, and she has become one of the, successful librarian. So she built a library in Thailand for people with blind disabilities. Ya, kira-kira seperti itu. Wow, incredible. So you are still connected with all of the participants? Some of them, yes. Okay. Not all of them now. Not all of them. Some of them. Okay. Luar biasa teman-teman, jadi even bahasa Inggrisnya Rama jauh lebih bagus daripada saya kan, padahal saya melihat tulisan Inggris tiap hari kan gitu ya. Jadi ini luar biasa. Nah baik, kita masuk ke sesi kedua, jadi tadi saya kira perkenalan sudah kita mulai. Kita masuk ke sesi kedua, kita minta pencerahan ya, atau motivasi dari Rama, bagaimana dia memandang kehidupan ini, bagaimana dia menjalanin kehidupannya yang menurut sebagian besar orang dengan keterbatasan. Padahal dia sendiri tidak mengaku punya keterbatasan. Justru dia merasa dia punya anugerah. Jadi mungkin sekitar 15 menit, Mas Rama, mohon share ke kita tentang perjalanan hidup, tentang hikmah hidup, prinsip hidup, dan lain-lain. Silakan, Mas Rama. Baik, terima kasih. Sebelum dimulai, saya ingin minta maaf dulu, karena biasanya kalau minta maaf itu di akhir, tapi mentor saya, Bu Aisyah Dahlan, bilang kalau bisa minta maafnya di awal. Jadi apabila ada perkataan saya mungkin kurang berkenan, atau mungkin ada informasi yang tidak sesuai, atau ada ucapan saya membuat, wah saya akhirnya mau leave nih gitu kan. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya coba menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya. Mohon maaf, saya potong sedikit, Mas Rama. Iya, Pak. Saya umumkan kepada peserta, tolong disimak betul-betul, dan nanti kalau ada yang bertanya, karena ada hadiah nanti.
Ya, Oh, saya akan pesankan buku Mas Rama untuk beberapa orang peserta. Oke. Nah, nanti kita kasih gratis bukunya Mas Rama untuk peserta. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ya, baik. Jadi seperti teman-teman lihat, saya tunanetra, jadi ini bisa dilihat langsung. Matanya ini yang sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kanan ini dia nggak ada hitam-hitamnya gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini sudah dipasang protesa, jadi protesa itu seperti mata buatan. Karena yang mata originalnya udah diambil karena tempo hari itu dia berair, jadi dikhawatirkan infeksi sampai ke otak, jadi diambil ya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebutaan itu sebenarnya adalah bukan sebuah kekurangan. Tapi kebutaan adalah ciri khas. Maksudnya gimana nih? Kita ngobrol dulu deh. Biasanya orang buta atau tunanetra itu dianggap berkekurangan. Kenapa? Karena ya tidak bisa melihat alam semesta. Tadi Pak Walnek juga bilang, saya tidak bisa lihat istri saya. Saya nggak tahu istri saya cantik atau enggak. Yang penting nafkah batinnya lancar ya buat saya oke. Gitu. Saya tidak bisa lihat anak-anak saya. Kalau main ke taman ya harus iya, saya juga nggak tahu ada ikannya atau enggak gitu kan ya. Terus untuk mengoperasikan komputer ini saya harus berisik-berisik karena harus mendengarkan suara pembaca layar. Ini ada buku di sini juga saya tidak bisa baca. Apakah lampu di sana nyala atau tidak saya tidak tahu gitu. Jadi kalau lampunya gelap ya nggak tahu gitu dan tidak jadi masalah buat saya. Naik motor pun tidak bisa. Untuk baca komputer di hadapan saya ini pun saya tidak bisa gitu. Banyak hal yang saya tidak bisa kerjakan. So many things I cannot do. Orang akan lihat itu, wah ini sebuah kekurangan, gitu kan. Tapi bagaimana kalau saya bilang, alhamdulillah ya Allah, karena saya tidak melihat, insya Allah saya bebas dari zina mata, otomatis. Istri saya paling tenang tuh, kalau jalan ke mall sama saya, santai aja dia. Kenapa? Saya tidak akan lirak-lirik. Bukan nggak bisa, karena nggak mau, gitu ya. Mungkin bisa dengar gitu suaranya. Tapi Allah secara otomatis tutup mata saya supaya saya lirik-lirik. Masalah dengan wajahnya, mau keriput bagaimanapun, mau berubah bagaimanapun, insya Allah saya tidak bisa melihat. Lalu beberapa waktu ini banyak pemadaman listrik oleh PLN. Yang lainnya panik, cari lilin, cari lampu penerangan, saya santai saja. Kenapa? Dari dulu udah mati lampu. Dulu saya yakin teman-teman banyak yang belajar kelompok di rumah teman dan pulangnya malam-malam. Pasti banyak tuh yang takut. Mungkin lewat kuburan, jalan setapak gitu. Alhamdulillah saya santai saja. Kenapa? Ya karena dari dulu udah gelap. Jadi nggak akan takut gelap. Gitu. Nah kalau teman-teman melihat contoh-contoh tadi, ini berarti buta ini kekurangan atau bukan? Mungkin sebagian besar akan bilang, oh bukan. Jadi berdasarkan dua kasus di atas, jelaslah bahwa sebenarnya menurut saya kebutaannya ada ciri khas. Jadi, ciri khas saya sebagai Ramaditya, saya lahir dengan kondisi tunanetra. Manakala itu menjadi kekurangan atau kelebihan, tergantung individunya sendiri. Mau diapakan itu kebutaannya. Gitu. Jadi sesungguhnya setiap orang punya keterbatasan, dan keterbatasan itu adalah bagian dari ciri khasnya dia. Misal, Pak Walnek misalnya, gendut gitu misalnya. Itu mungkin keterbatasannya membuat gerakannya jadi lambat gitu. Tapi bukan berarti lantas itu menjadi kekurangannya. Ya. It depends on him, mau diapakan gitu. Saya sendiri nggak tahu Pak Walnek gemuk atau enggak gitu. Tapi ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi berangkat dari situ, orang tua saya membesarkan saya. Jadi yang saya paling syukur itu adalah ketika saya lahir, tentu ayah ibu saya shock. Yang paling shock itu ayah saya karena harus menyampaikan kepada ibu saya ya, tentang kondisi saya. Karena saya lahir tidak menangis, bukan karena bayi super, tapi karena ya memang tidak bisa membedakan antara di dalam rahim dengan di luar. Jadi gelap-gelap aja gitu. Jadi ayah saya harus menyampaikan kepada ibu saya yang nantinya menyusui saya.
pasti shock, sedih. Tapi alhamdulillah menurut penuturan mereka, karena ada Allah, mereka bisa menjadi tegar. Ini menjadi kunci buat saya. Dan akhirnya menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa kalau anak itu jadi percaya diri, berhasil, ya, ini juga adalah karena orang tuanya. Yang paling utama adalah karena orang tuanya. Ya, kemudian ketika seorang anak itu gagal, ini juga karena orang tuanya. Boleh jadi kalau pada saat itu orang tua saya tidak bisa terima, ya, wah ini orang buta nih, anaknya buta nih, taruh aja di rumah, nggak usah dikemana-manain gitu, nggak usah ditunjukin ke orang lain. Mungkin saya akan ya udah selamanya akan menjadi orang yang terbelakang gitu, ya, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak percaya diri. Sebesar apapun potensi yang saya miliki, tidak akan bisa menjadi apa-apa gitu. Kalau ayah saya saat itu tidak menerima gitu ya. Oke. Sejauh ini masih kedengeran suara saya ya? Oke, masih oke. Oke. Soalnya kadang suka putus tengah jalan gitu. Oke. Ya, jadi berangkat dari situ teman-teman. Ya, ini jadi pelajaran juga buat saya sebagai orang tua, karena alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 orang anak. Ini jadi bekal buat saya. Jadi kalau ada kekurangan dari anak saya, ya saya harus terima itu gitu. Jangan sampai saya tunjukkan, oh ini kekurangan gitu. Misalnya anak saya yang pertama Musa, dia cukup aktif gitu. Saya tidak mau bilang, oh nakal, kamu terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Ini dia turun, ya Musa. Saya tidak mau bilang seperti itu. Kenapa? Nanti dia kehilangan kepercayaan dirinya. Kemudian pesan kedua yang diberikan oleh orang tua saya adalah, terutama ayah saya, gitu. Ayah saya mengatakan bahwa kamu memang buta mata, tapi bukan berarti kamu buta hati. Gitu. Ayah saya selalu bilang, yang di penjara itu orang yang melihat semua, matanya melek. Gitu. Nah, sedangkan kamu tidak di penjara gitu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya lagi-lagi kondisi fisik ini bukan penentu ya nasib seseorang. Ya, memang dia menentukan tapi bukan penentu. Ya, menentukan maksudnya bagaimana ya seperti tadi saya jelasin ya bahwa karena saya tunanetra banyak hal yang saya tidak bisa lakukan, tapi banyak hal lain yang bisa saya kerjakan gitu. Apakah ada tunanetra yang nakal, tidak baik? Ya ada juga. Saya bilang tadi, ini sebenarnya pilihan. Ya, mau diapakan ini? Kebutaan atau disabilitas yang disandang. Nah, pesan lainnya yang diberikan oleh orang tua saya adalah, ingat kamu nanti yang bertanggung jawab sama hidup kamu sendiri. Gitu. Kalau bapakmu, ibumu besok mati, nanti bagaimana? Gitu. Itu saya ingat betul. Ya. Jujur saya orangnya males, nggak telaten. Tapi pesan itu yang membuat saya agak sedikit rajin. Ya. Saya pengennya santai-santai, relax gitu. Tapi pesan dari orang tua saya ini yang membuat saya agak sedikit rajin. Dan alhamdulillah ini bermanfaat sampai sekarang, menjadikan saya sebagai seorang tunanetra, apalagi laki-laki ya, ini untuk tetap bekerja. Gitu. Ya. Pesan lain dari orang tua saya adalah bahwa setiap orang itu punya keterampilannya masing-masing. Jadi nggak ada pekerjaan yang buruk. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang, wah kalau tunanetra jadi tukang pijat itu buruk. Ya karena apa? Kebanyakan ya stigmanya kan gitu ya, tunanetra jadi tukang pijat. Main organ tunggal juga begitu. Tapi ya kita juga tahu gitu, ada tunanetra yang dia hafiz Quran. Bahkan ada yang sekolah ke luar negeri. Dan orang yang melihat pun ada yang jadi tukang pijat, ada yang jual kerupuk. Jadi sebenarnya no problem. Kebetulan saya tidak punya skill memijat. Dan saya pernah latihan dan nggak pernah bisa. Dan saya pernah sedih pada saat itu. Karena waduh gimana ini gitu loh. Sementara sebagian besar teman-teman saya bisa. Ternyata kesukaan saya ini ada pada teknologi dan musik. Dan sastra.
Jadi akhirnya kesanalah saya berprofesi gitu. Dan tadi Pak Walnik sudah sempat menceritakan salah satu pengalaman saya tahun 2010 itu ya. Alhamdulillah yang membuat saya bisa survive adalah surat Insyirah. Ini dalam Al-Quran, ini surat ke-94. Ya. Betapa Allah itu akan mengangkat derajat seseorang, akan mengangkat beban dari dada kita. Gitu ya. Bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Betul sekali. Dan setelah itu bersegera kerjakan yang lain. Ya, makanya pada saat itu saya down tumbang kalau nggak salah tuh bulan Agustus September 2010. Pak Walnik temui saya Oktober. Oktober itu pun saya naik. Oktober itu saya jalankan. Dan itu saya bahagia sekali. Ya, walaupun saya tidak bisa membuat penghargaan sebagaimana rupa, tapi saya merasa cukup bersyukur. Ketika Pak Walnik undang, itu saya bahagia sekali. Saya ingat banget itu ke Bogor. Saya didampingi salah satu sepupu saya karena khawatir saya down, sedih gitu ya. Alhamdulillah saat itu dari mulai belajar tidak malu-malu untuk belajar dari kegagalan itu. Karena mentor saya Bu Aisyah juga bilang, coba kamu belajar dari kegagalan itu. Mungkin kamu terlalu banyak bicara soal prestasi kamu, tapi kamu nggak bicara soal materi pelajaran yang harusnya disampaikan. Gitu. Mungkin kamu lebih banyak bicara tentang dirimu ketimbang ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah saat itu pun saya coba untuk introspeksi. Makanya tadi di awal saya coba minta maafnya dari awal, gitu ya, karena itu juga salah satu yang Dr. Aisyah sampaikan kepada saya bahwa coba minta maafnya dari awal, gitu, supaya ya teman-teman bisa maklum seperti itu. Dan yang terakhir ya tentu saja setiap orang pasti punya tujuan ya, mereka punya tujuan hidup, ya kemana perginya, gitu kan. Tapi sebelum sampai ke tujuan hidup itu, yang mana insya Allah kita semua ingin masuk ke surganya Allah, kita akan lewat kegelapan yang sangat panjang, ya, itu di alam kubur, gitu ya. Maka saya bersyukur sekali Allah sudah kasih saya bonus latihan, ya latihan ini dengan mata ini ditutup, sehingga harapannya saya tidak terlalu takut-takut lagi nanti kalau di alam kubur nanti. Dan bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan cerita ini ingin lebih menghayati lagi, mungkin nanti setelah sesi online ini bisa coba tutup mata seperti ini, gitu ya. Boleh berdiri di kamar, di ruang tamu, gitu. Boleh sedikit bergerak atau berjalan, asal tidak membahayakan. Teman-teman bisa merasakan mungkin akan mengalami ketakutan atau kesulitan atau hal yang sangat-sangat membatasi. Nah, itulah yang alhamdulillah saat ini saya rasakan sebagai seorang tunanetra. Ya. Terlepas apresiasi atau hujat maki yang orang lain berikan kepada saya, inilah kondisi yang saya alami seperti sekarang. Karena ya inilah yang Allah sudah berikan buat saya. Sehingga kiranya dengan mencoba tutup mata ini teman-teman bisa merasakan sebagian kecil pengalaman menjadi tunanetra. Ya barangkali kalau nanti ketemu dengan tunanetra di jalan atau mungkin ketemu saya, ya suka tidak suka, saya juga pernah mengalami gitu. Ih males bantuin gitu, ngapain lah, saya punya kesibukan lain. Mungkin teman-teman bisa membantu karena tahu rasanya seperti apa. Tidak hanya sekadar, oh ini haknya penyandang disabilitas, tapi karena paham. Lalu mungkin ada di antara teman-teman ketimpa kesusahan, ya apalagi seperti kita dalam pandemi seperti sekarang gitu. Aduh ini bagaimana penghasilannya gitu kan ya.
alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada saya, walaupun kecil-kecilan, masih ada sedikit penghasilan. Bahu-membahu dengan istri saya. Ini juga sekaligus saya mengucapkan terima kasih, karena istri saya juga banyak membantu ya, untuk supaya dapurnya bisa tetap ngebul gitu kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu Pak Walmek. Baik, luar biasa Mas Rama sebagai pengantar untuk kita curhat atau diskusi malam ini. Saya hanya ingin menambahkan kepada teman-teman bahwa Mas Rama ini juga lulus kuliah. Dan ketika itu juga mencoba S2. S2 sudah lulus belum ya Mas? S2 alhamdulillah udah lulus Pak. Nah, beliau S2. Di mana Mas Rama? Di Setiayapan, alhamdulillah tahun 2013. Nah, 2013 beliau lulus S2. Beliau juga sebagai pengajar, sebagai wartawan, punya istri yang cantik. Tadi di awal-awal sudah sempat saya perkenalkan, Mbak Isya. Normal secara physically, ya, cantik, dan punya anak 2 orang, namanya Musa dan Yusuf. Juga normal secara fisik dan mental, tentunya juga alhamdulillah normal. Jadi banyak sekali, dan beliau ini juga ahli, jago montirnya laptop dan komputer. Jadi boleh nanti tuh teman-teman kalau mau reparasi laptop sama Mas Rama, itu lebih jago dia dari orang montir yang biasa, walaupun beliau punya keterbatasan. Nah, ya, saya ingin kasih hadiah. Memang usaha untuk jual beli laptop ini salah satu untuk membantu dapur supaya tetap ngebul. Kebetulan saya ada hobi gitu kan, jadi untuk memenuhi hobi saya, jual beli laptop dan handphone itu ya salah satu usahanya. Oke. Nah, untuk mengetes ya, untuk menunjukkan betapa Mas Rama ini sangat-sangat multi talented dan lebih jago dari kita. Coba handphonenya Mas Rama yang 0813 diangkat. Oh ya, oke. Diangkat dikit tangannya biar kelihatan lagi nulis. Ya gitu ya, sebentar ya. Oke. Nah, saya mau kasih hadiah kepada teman-teman nomor handphonenya Mas Rama. Saya mau buka malam ini. Nanti silakan kalau mau menghubungi, mau mengajak ngobrol, mau meminta tausiah, silakan ya di komunitasnya masing-masing. Tapi saya mau kasih hadiah nomor handphonenya ini. Nanti coba teman-teman tes WA ke beliau, langsung beliau jawab. Tapi minta 3 orang aja yang dijawab. Kalau semua dijawab nanti nggak jadi-jadi, nggak selesai acara kita ya. Nah, siapkan handphonenya teman-teman. Ya, siapkan handphonenya. Kemudian silahkan WA, tulis apa sama beliau, nanti beliau jawab. Nah, saya minta nanti 3 orang yang beliau jawab itu menyampaikan di forum kita ini apa sih yang tadi di WA dan dibales. Nomornya udah ya? Handphonenya Mas Rama tadi udah diangkat? Ya, ini nomornya. Oke. Nah, catat nomor handphonenya Mas Rama 0813 165 84313. Saya ulangi. 0813 165 84313. Silakan chat Mas Rama, tapi tolong nanti dipilih aja Mas Rama. Mungkin kalau yang kelihatan lebih cantik atau gimana gitu. Itu udah mulai masuk ya. Oke. Kita pilih dulu salah satu. Baca dulu, Mas Rama liatin dulu. Baca dulu beberapa, coba di liatin WA yang masuk. Ini ada yang 0895 sekian-sekian ya. Ya. Oke, halo, assalamualaikum. Ya, baris ya. Oke, mana lagi nih? Banyak yang masuk? Oh, banyak banget. Banyak banget. Jangan-jangan semua peserta mau WA. Tapi coba dulu baca yang paling ya, ini salah satu yang mau saya baca nih. Baca dulu sebentar, tapi nanti jawabnya 3 aja dulu ya. Oke. Nah, jawab 3, nanti yang 3 dijawab itu yang akan menyampaikan jawabannya di forum ini.